kita akan sama-sama berbicara mengenai Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan. Berkenaan dengan tema ini ada 3 poin yang kita akan sama-sama bahas, yaitu yang pertama, apa kata Yesus tentang Roh Kudus yang dijanjikan itu? Kemudian yang kedua, siapa Roh Kudus itu? Kemudian yang ketiga, apakah setiap orang membutuhkan Roh Kudus dalam hidupnya? Mari kita sama-sama melihat hal itu berdasarkan tinjauan dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Saya tidak akan bahas Roh Kudus sebagai penghibur karena sesi-sesi yang akan datang akan dibahas tentang peranan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, dan termasuk di dalamnya Roh Kudus sebagai penghibur. Ya, kemudian ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Yang kedua, Yesus menyebut Roh Kudus yang dijanjikan itu sebagai pribadi yang akan menginsafkan dunia. Akan apa? Akan dosa. Dosa kenapa? Di dalam ayat ke-9, dosa karena tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah solusi bagi keselamatan manusia. Ya, Yesus adalah Mesias yang selama ini dijanjikan. Dunia tidak percaya. Karena itu Roh Kudus akan menginsafkan, akan bersaksi tentang kemesiasan Yesus. Kemudian Roh Kudus akan menginsafkan akan kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus itu berasal dari sorga. Bapa yang mengutus Yesus menjelma menjadi manusia, kemudian mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit, dan kemudian dia naik ke surga, pulang ke surga. Karena apa? Asalnya dari surga, untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan dari dunia. Ya, ini kebenaran tentang Injil. Kemudian akan penghukuman, ayat yang ke-11, bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi untuk mempertegas kepada dunia bahwa karena dosa akan ada penghukuman. Dosa yang tidak dibereskan akan mengakibatkan hukuman di neraka yang kekal. Penguasa dunia, iblis sudah dikalahkan. Bahkan yang terutama ketika Yesus mati di atas salib, dia mengalahkan maut. Karena apa? 3 hari kemudian dia bangkit untuk menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kuasa bukan hanya kematian bersama Yesus, tetapi juga bangkit bersama dengan Yesus, mengalami hidup yang kekal. Kalau kita kembali baca di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang ketiga, Yesus menyebut Roh Kudus yang dijanjikan itu sebagai pribadi yang akan menggantikan posisinya di dunia ini. Yesus akan kembali ke surga dan Roh Kudus akan diutus ke dalam dunia. Pertanyaannya adalah, siapa Roh Kudus itu? Mari kita sama-sama melihat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini ada disebutkan Trinitas atau Tritunggal Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Apakah Allah 3? Tidak, saudara. Allah kita satu. Kalau kita ingin melihat gambaran tentang Tritunggal Allah, sebenarnya dalam penciptaan Allah sendiri sudah berbicara ketika dia menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada sifat-sifat Allah, ada karakter Allah di sana. Dan yang terutama adalah ketika kita berbicara tentang Tritunggal Allah, sebenarnya dalam diri manusia ada gambaran itu. Di mana manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu gambaran sederhana. Jadi Roh Kudus di dalam Matius 28 ini, dia adalah hakikat Allah yang ketiga, Allah Roh Kudus. Poin yang ketiga, apakah setiap manusia membutuhkan Roh Kudus di dalam hidupnya?
Manusia membutuhkan Allah, manusia membutuhkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena apa? Roh Kudus akan menuntun, memimpin, menguatkan, menghibur. Roh Kudus akan menghidupkan. Ya, hari-hari ke depan dalam doa 10 hari ini nanti akan dibahas lebih lengkap lagi mengenai karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Tetapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, saya butuh Engkau. Ya. Orang butuh itu, saudaranya, kalau belum diberi, dia akan terus minta. Orang butuh. Ya, orang butuh itu kalau dia belum dapat, dia akan terus cari. Ya. Orang butuh itu kalau belum dibuka pintu, dia akan terus ketuk sampai pintu itu dibuka bagi dia. Makanya di dalam Lukas pasal ke-11 ayat yang ke-10, siapa yang meminta akan diberi. Siapa yang mencari akan mendapat. Kemudian siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Dan di dalam ayat yang ke-13 bagian yang terakhir dalam Lukas pasal yang ke-11 itu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta kepada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Kita butuh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita butuh Allah hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam segala apapun yang kita lakukan. Kita anggap pujian ini dan kita undang Dia, Roh Kudus. Hadirlah di sini, hadir di mana kami bersekutu. Hadirlah dalam hidup saya. Hadirlah dalam setiap langkah detak jantung saya. Karena kita tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Nyatakan kerinduan itu kepadanya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir dalam hidup kami. Kami undang Engkau berkarya dalam hidup kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyadari Roh Kudus adalah pribadi yang benar-benar dijanjikan dan yang benar-benar kami butuhkan untuk hadir dalam hidup kami. Roh Kudus adalah pribadi dari Engkau sendiri
yang akan berkarya menuntun memimpin hidup kami, melawat hidup kami, berjalan dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, kami undang Engkau untuk sepenuhnya tinggal di dalam hati kami, berkuasa dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah kuasanya, tercurah urapannya, tercurah berkatnya dalam kehidupan kita sekalian, sampai Dia datang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur kepadamu kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.